Pertarungan Pilkada Jakarta 2024 resmi dimulai. Tiga kandidat cagup-cagup pun mendeklarasikan pemilu yang damai. RK Suswono, Darmakun, dan juga Pramono Rano siap merebut suara dengan dukungan partai. Lantas siapakah yang lebih piawai? Pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir langsung bersama kami di studio malam ini. Ada juru bicara RK Suswono, Angki Yudhistia, dan juga melalui sambungan Zoom ada tim pemenangan Darmakun, Fernando Silalahi, juru bicara Pramono Rano, Iwan Tarigan, serta pengamat politik Saidiman Ahmad. Selamat malam Mbak Angki, Bang Iwan, Bang Fernando, dan juga Mas Saidiman. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mas Kevin, Mas Baik, Angki, saya dan Bang Fernando. Selamat malam Bang Iwan Tarigan, Bang Saidiman Ahmad. Baik, semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Saya mau ke Bang Angki terlebih dahulu ya. Kalau dilihat dari janji-janji dan juga kira-kira apakah memang RK Suswono ini layak untuk memimpin kota Jakarta, Bang Angki? Tentu saja layak. Kenapa? Karena kemarin malam kan kita nomor urut dapat nomor 1. Betul. Ya, nomor 1 artinya persatuan. Dalam kepemimpinan Ridho ini kita menyatukan semua warga tanpa membedakan, membandingkan kelas. Dan terlebih survei LSI kita 51,8%, artinya kita masih di nomor 1. Oke. Nah, yang dimana kami mendapatkan elektabilitas kepercayaan masyarakat dan warga Jakarta untuk pertama, rekam jejak. Oke. Karena pengalaman birokrasi. Jadi kami meyakini bahwa dengan kepemimpinan Ridho ini, bahwa kami ini sudah menyusun visi, misi, program, gagasan. No one is left behind. Tidak ada yang satupun yang boleh tertinggal dari setiap program-programnya kami. Oke, mungkin bisa diinformasikan sedikit kira apa saja visi misi yang secara konkret bisa dirasakan oleh warga Jakarta? Oke, kita ini berusaha banget untuk menyatukan semuanya dengan memaksimalkan kesejahteraan dan empowering. Oke. Nah, pertama kita pasti tahu masalah-masalah kita, kemacetan, ya, banjir, ekonomi. Dan kita juga nanti akan ada seperti pasar murah, sembako murah, dan segala macam. Kemacetan misalnya. Kita melihat milenial nih, rumah kita di mana, kerja kita di mana. Oke. Ya, artinya kita berusaha untuk membangun untuk rumah vertikal. Oke. Yang dimana rumah dan tempat tinggal kita dan bahkan pekerjaan kita nggak jauh. Oke. Dan transportasi, kita juga sudah ada Transjakarta dan Jaklingko. Oke. Bagaimana Jakarta ini menjadi kawasan aglomerasi. Oke. Yang artinya kita akan memperpanjang untuk transportasi itu di area kawasan-kawasan aglomerasi supaya untuk mengurangi kendaraan pribadi. Jadi lebih banyak kayak transportasi umum. Baik, ditahan dulu Mbak Angki, ada soal kemacetan dan juga tadi supaya jarak antara rumah dan juga kantor kira-kira tidak begitu jauh ya. Saya mau ke Bang Iwan, kalau dari Pramono Rano seperti apa kira-kira supaya bisa menjadi jawara untuk memimpin Jakarta? Ya, tentunya terima kasih Mas Kevin ya. Jadi kita akan menjadi juara di Jakarta. Tentunya dengan kalau bisa dilihat di belakang saya mewakili orang Jakarta ya. Itu ada Bang Pram dan Rano Karno ya, idola kita dari kecil. Dan juga dengan dukungan tim Jackmania dan juga ya semua ya. Jadi dengan program-program yang visi misi kita ya, visi misi Rano itu menuju Provinsi DKJ sebagai pusat perekonomian nasional dan juga kota global, berdaya saing dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan ya. Dan tentunya semua program-program dari gubernur sebelumnya yang bagus-bagus, baik itu Ahok dan Pak Anies, terutama Pak Anies yang paling dekat, itu tidak hanya dilanjutkan tapi semuanya itu ditingkatkan. Ya, nanti di setiap kelurahan itu akan ada balai rakyat. Jadi nanti masyarakat itu tidak perlu untuk jalan lagi, cukup menggunakan balai rakyat untuk hajatan. Ya, kemudian RT RW juga akan dilipatkan 2 kali untuk pembiayaannya. Begitu juga KJMU, KJP, kartu lansia, ya, itu juga akan ditingkatkan penerimanya. Jadi itu nanti akan dirasakan oleh masyarakat Jakarta lebih banyak lagi. Begitu juga nanti transportasi
yang terintegrasi sudah dilakukan, tetapi nanti linknya akan diperbanyak lagi. Karena nanti Jaklingko itu juga kan belum semuanya ya, tapi itu nanti kita akan tambahin. Begitu juga nanti halte-halte yang tidak ramah kepada disabilitas dan juga ibu hamil, orang tua, itu nanti kita akan ubah seperti yang sudah dibuat oleh Pak Anies. Ya, kalau kita lihat CSW, kemudian di Sudirman itu semuanya ada lift. Nanti kita akan ganti semua jembatan penyeberangan itu juga menjadi ramah kepada ibu hamil dan disabilitas, seperti itu. Oke. Nah, itu singkatnya Mas ya. Jadi kalau kita jabarkan ya, tetapi utama-utama itu yang begitu, tetapi kita juga concern kepada pendidikan tadi ya, bagaimana nanti KJU kita tingkatkan dan beasiswa untuk anak-anak Jakarta itu akan ditingkatkan dengan APBD yang cukup besar di DKI. Kita tahu sendiri bahwa sebuah kota atau sebuah negara itu bisa maju kalau tingkat pendidikannya baik. Jadi nanti kita juga akan dorong dibiayain juga S1, S2 sampai S3 seperti itu. Baik. Guru-gurunya juga akan kita latih dengan maksimal. Begitu Mas Kevin, sedikit dulu. Oke. Berarti memang fokusnya tadi di kesejahteraan, kemudian pendidikan, transportasi. Tapi kalau dari pasangan Dharma Kun dan juga Kun Wardana ini seperti apa, Bang Fernando? Ya, seperti slogan kami aman, Oke. ya. Aman. Jakarta itu harus aman dari segalanya. Aman dari tindak kriminal, aman dari warga miskin, aman dari pendidikan, ya, pokoknya semuanya aman. Kemarin Bang Dharma Orengkun itu mengunjungi ada masyarakat yang tidak jauh dari istana. Bayangkan, masyarakat sangat miskin bisa ada tidak jauh dari istana. Kan bahaya begitu. Kelihatan seolah-olah Jakarta sudah aman. Nah, inilah Bang Dharma datang ke Jakarta, calon independen, tanpa sekat-sekat, tanpa partai, masyarakat bisa langsung berbicara. Artinya, kalau masyarakat datang ya ke kantor gubernur tidak harus melalui siapapun. Itu independen. Ya, jadi kalau seorang independen dipilih menjadi gubernur, artinya seluruh aspirasi masyarakat itu bisa langsung ditampung. Seperti tadi kata Bang Iwan ya, kalau misalnya masalah halte-halte disabilitas itu sudah kita pikirkan jauh sebelumnya. Ya, kita harus ramah, aman kepada siapapun. Tidak ada kita pandang dari segi golongan, ya, dari segi pendidikan, agama, gender, semuanya harus aman di Jakarta. Jakarta sebagai pusat bisnis secara nasional dan internasional, ya. Jakarta sebagai aglomerasi yang sudah dicanangkan oleh Presiden sekarang, ya, Pak Jokowi, ya, kita harus mendukung, ya, bagaimana Jakarta lebih baik ke depannya. Ya, kita mendukung program dari Pak Anies yang sudah baik, yang membuat banyaknya penghijauan. Kita mendukung apa yang juga dilakukan oleh Pak Ahok sebelumnya. Jadi kita sudah merangkum semua yang baik-baik. Bahkan Pak Dharma sudah mendatangi Gubernur Bang Yos. Bang Yos yang pertama mencanangkan program Transjakarta, ya. Jadi semua gubernur-gubernur yang program yang baik akan dilanjutkan oleh Bang Dharma. Sehingga kami yakin Bang Dharma akan dipilih oleh masyarakat Jakarta dan kita akan memenangkan percaturan pilkada DKJ ini baik dalam satu putaran maupun harus dua putaran kita akan memenangkan.
Oke, Begitu, Bang. baik. Sesuai slogannya aman yang Anda sampaikan tadi. Saya mau ke Mas Saidiman Ahmad. Kalau Anda melihat dari ketiga jubir tim pemenangan ini telah menyampaikan kira-kira apa yang menjadi poin penting. Tadi keseluruhan tidaklah jauh berbeda terkait dengan transportasi, kesejahteraan, pendidikan, dan juga bidang-bidang lainnya. Anda melihatnya seperti apa, Mas Saidiman? Apakah memang ini merupakan formalitas untuk janji-janji politik atau seperti apa sebenarnya, Mas Saidiman? Saya kira yang salah satu yang paling atau poin yang paling menarik dari Pilkada Jakarta kali ini adalah ada semacam kesepahaman atau kesepakatan di antara semua pasangan calon dan juga tim bahwa Pilkada ini yang harus dikedepankan adalah gagasan mengenai tawaran kebijakan ke depannya dan bukan lagi bicara soal politik identitas. Saya kira itu diulang oleh semua pasangan calon di mana-mana dalam berbagai statement. Saya kira ini yang menarik dan memang kita melihat saya sendiri sangat gembira ya melihat bahwa semua pasangan calon itu di dalam statement-statementnya itu bicara soal program. Masing-masing sejak awal itu melempar isunya masing-masing inisiatif untuk menyelesaikan persoalan di Jakarta. Misalnya dari Ridwan Kamil berkali-kali dikatakan soal ini sebaiknya untuk mengatasi kemacetan dan seterusnya. Jarak antara tempat kerja dan kediaman itu mestinya tidak jauh gitu ya. Saya kira itu gagasan yang menarik walaupun mungkin tidak akan mudah diwujudkan ya. Dan sebetulnya sudah ada upaya ke arah sana misalnya dari gubernur-gubernur sebelumnya membangun rumah susun, membangun rumah tingkat, pemukiman bertingkat dan seterusnya dengan berbagai macam istilah itu sudah mulai dilakukan. Tapi itu gagasan yang menarik. Dari Pramono Anung juga banyak gagasan yang menarik tadi misalnya soal balai rakyat di setiap kelurahan saya kira itu juga baru gitu ya dan ini bisa memfasilitasi warga di Jakarta dan kemarin saya kira pasangan-pasangan juga datang ke tim ya bicara soal kesenian, tawaran-tawaran kesenian, ada yang bicara soal mestinya ada pendanaan yang lebih serius terhadap kegiatan kesenian di Jakarta dan seterusnya. Jadi secara umum saya kira poin utama atau yang paling penting dari pilkada kali ini adalah bahwa momok yang sebelumnya sangat menakutkan tentang terciptanya polarisasi di masyarakat karena identitas itu tampaknya sekarang mulai disepakati untuk dihilangkan. Walaupun saya tidak kemudian menyatakan bahwa politik identitas itu akan benar-benar hilang, tentu saja identitas itu kan banyak. Ada identitas etnisitas misalnya, ada identitas keagamaan dan seterusnya, itu adalah modal sosial juga bagi masing-masing pasangan. Tentu dengan eksplisit atau tidak tentu itu juga akan dimanfaatkan. Misalnya ya, masing-masing pasangan mendekati komunitas-komunitas tertentu, mendekati komunitas Betawi, Jawa, kemudian komunitas keagamaan tertentu, tentu itu akan didekati. Tetapi menurut saya, kalaupun itu dilakukan, tetapi sejauh itu tidak muncul di dalam kampanye yang sifatnya kampanye politik identitas dengan menyerang lawan karena identitasnya, menurut saya itu poin yang sangat penting dan patut kita apresiasi. Saya optimistis ya dengan kampanye yang terjadi sekarang. Walaupun kita juga kritis ya proses sebelumnya di mana tokoh yang populer di Jakarta yaitu Pak Anies Baswedan dan juga Ahok yang sebetulnya diinginkan oleh publik Jakarta sekitar 60-70%. Elektabilitas keduanya gitu, tetapi keduanya tidak maju itu sesuatu yang saya kira catatan ya yang perlu kita kritisi. Tetapi di luar itu perdebatan antar pasangan itu saya kira patut diapresiasi. Baik, adanya kesepahaman untuk memajukan kota Jakarta, kira-kira seperti itu ya Mas Saidiman. Dan pemirsa, saya akan mengulik lebih dalam. Tadi Bang Angki sempat mengatakan terkait dengan bagaimana untuk mengatasi kemacetan dan juga kesejahteraan kota Jakarta. Tapi tahan dulu Bang Angki, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan malam ini, janji Jawara majukan kota Jakarta dengan tim pemenangan. Juru bicara tim pemenangan ada Ridwan Kamil Suswono dan ada Mbak Angki Yudhistira. Selamat malam Mbak Angki, kita masih akan lanjutkan dialog. Terkait tadi Mbak Angki sempat mengatakan bahwa adanya kesejahteraan dan juga kemacetan yang menjadi concern utama dari pasangan RK dan Suswono. Kira-kira langkah konkret seperti apa yang nanti akan dilakukan RK dan Suswono dalam mengatasi macet di Jakarta, Mbak? Oke, langkah konkretnya seperti apa?
Kalau untuk membangun hunian vertikal, Oke. itu lebih dekat terintegrasi dengan sarana transportasi umum. Oke. Itu tentunya. Mm-mm. Yang artinya di mana kita juga tidak terlalu jauh. Mm-mm. Nah, terus habis itu dengan transportasi kita lihat berbagai kendaraannya juga sudah mulai untuk ke arah listrik. Oke. Ya kan, supaya kita lebih mengurangi polusi tentunya. Dan terus abis itu transportasi integrasi, ini kan kita kawasan Jabodetabek Punjur. Oke. Ya, itu aglomerasi kawasan-kawasan. Ini kita bisa perpanjang. Nah, tapi yang pasti, nothing us without us. Visi, misi, gagasan, program itu ada karena aspirasi masyarakat. Perempuan, disabilitas, anak muda, lansia. Kita semua mendengarkan aspirasi mereka, kebutuhannya itu seperti apa. Jadi langkah konkret yang pasti itu adalah kita memberikan solusi dari setiap masalah-masalah yang ada. Jadi bukan berarti kita membuat masalah ini karena asumsi kita sendiri, apa yang kita inginkan, tapi yang warga Jakarta butuhkan, khususnya kelompok rentan. Oke, kira-kira waktunya cukupkah dalam satu periode atau ada bagaimana timeline waktunya yang telah Yang disiapkan? paling utamanya kita pasti meyakinkan satu putaran dulu nih. Oke. Satu putaran dulu. Dia ketika satu putaran ini kita meyakinkan satu putaran untuk kita bisa menang dan langsung kita bergerak dengan cepat. Untuk memaksimalkan itu semua, ya kita fokus di situ dan konsentrasi. Baik, ini kan besok akan mulai hari pertama untuk masa kampanye. Bisa dikasih info sedikit apa yang akan dilakukan di hari pertama masa kampanye? Tentu saja Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini langsung mendengarkan pada masyarakat kebutuhannya seperti apa. Tokoh-tokoh pun kita dekatkan. Karena bagaimanapun masyarakat warga Jakarta ini membutuhkan sosok-sosok pemimpin yang dekat dengan mereka dan bisa mengeluarkan aspirasinya. Langkah pertamanya tentu kita harus lebih dekat dengan masyarakat. Oke, langsung datang ke masyarakat mendengarkan Betul. aspirasinya seperti itu ya. Betul. Baik, saya mau ke Bang Iwan. Bang Iwan, di hari pertama besok dari pasangan Pramono Rano akan melakukan apa untuk masyarakat? Ya, kita sudah punya misi visi dan juga program kerja nanti langsung disosialisasikan oleh jaringan-jaringan kita, begitu juga oleh Pak Pramono dan Rano Karno ke masyarakat. Ya, karena banyak sekali yang tentunya seperti yang tadi ya, masyarakat harus tahu bagaimana kita akan memperbanyak yang langsung ada manfaatnya ke masyarakat, yaitu KJMU, KJP, ya, kartu lansia, kemudian masyarakat miskin kota, itu langsung kita selesaikan untuk penanganannya. Apakah Kampung Bayam dan juga Rusun Nagra, ya, itu langsung kita akan lakukan tindakan seperti itu. Dan juga seperti pertanyaan yang tadi, bagaimana kita mengatasi kemacetan, ya. Kemacetan itu kan pasti permasalahan hanya dua, pemukiman dan juga transportasi. Jadi nanti kita akan memperbanyak pemukiman yang vertikal. Itu kita harus membiasakan masyarakat kita supaya hidup di tengah kota. Dan juga nanti kantong-kantong parkir di stasiun-stasiun itu akan kita perbanyak. Di stasiun LRT, MRT, ya, kalau kita lihat sekarang di stasiun busway itu udah seperti pasar malam kan. Nah, itu alangkah baiknya nanti itu akan dibuat lagi parkir-parkir yang memadai supaya nggak menimbulkan kemacetan lagi seperti itu. Nah, itu yang ingin nanti akan kita lakukan di kepemimpinan Pak Pramono Rano, ya. Dan kita harus jelaskan juga kepada teman-teman di sini dan juga masyarakat Jakarta bahwa survei LSI yang 51% itu tidak memasukkan indikatornya adalah Jackmania. Sedangkan DPT itu 8 juta di Jakarta dan Jackmania itu ada sekitar 3.500.000 yang kemungkinan besar semuanya akan mengalihkan dukungan kepada Bang Rano maupun Bang Pramono ke pemenangan kita seperti itu. Dan kita sama-sama membangun Jakarta karena Jackmania sangat identik dengan Jakarta seperti itu. Karena nantinya Jakarta ini adalah bukan lagi ibu kota,
Jadi ini harus ada ikon kota besar ya seperti MU, di mana di JIS itu nanti akan dibuat saya katakan seperti Camp Nou ya, Barcelona, nanti akan ada tempatnya Jackmania, menjual souvenir, dan transportasinya nanti LRT, MRT itu akan langsung masuk ke JIS. Karena itu yang belum selesai pada cita-cita Pak Anies, karena itu memang kalau kita lihat selama ini kan kalau keluar JIS itu sering macet ya, karena memang transportasi yang terintegrasi harusnya memang udah masuk ke JIS, sehingga tidak menimbulkan kemacetan atau pulang konser itu orang kewalahan keluar karena transportasinya itu belum maksimal seperti itu. Itu nanti langsung kita selesaikan semua, Mas Kevin. Ya, Bang Iwan, tadi Anda sempat menyampaikan menambah kantong-kantong parkir. Apakah memang Anda dapat memastikan untuk lahannya itu tersedia, Pak? Karena di Jakarta kan nampaknya untuk cari parkir saja sulit, terutama di tengah-tengah kota. Kalau lahan itu kan sebenarnya sama, parkir itu juga kan kalau di kota-kota maju itu sudah banyak yang vertikal kan. Kalau Mas Kevin melihat di MRT, di situ ada di Carrefour ya, Lebak Bulus itu kan masih tanah datar. Harusnya kan itu sudah bisa bertingkat, dan kalau kita lihat parkir di Jepang itu kan bisa naik ya, muter-muter gitu ya. Jadi ada listrik, dan saya lihat ada beberapa tempat juga yang di Menteng itu saya sudah melihat itu mobil itu bisa bertumpuk-tumpuk juga ke atas, dengan hanya sebesar mobil itu bisa berapa puluh mobil itu naik ke atas. Jadi sebenarnya itu bisa dilakukan sama dengan tadi rumah tadi. Jadi kalau rumah itu semuanya sudah di tengah kota ya, dan itu juga harus disubsidi ya, dan didorong transportasi, hanya itu aja jawabannya ya. Pemukiman diberikan di tengah kota, diperbanyak, dan juga yang sudah terlanjur membeli kan harus disediakan tempat parkir ya, tempat parkir di stasiun kereta ya, stasiun kereta ya. Nanti kan ada aglomerasi itu, jadi lebih mudah ya. Di Depok pokoknya dibuat seperti itu, kemudian di Tangerang ya, di Bekasi seperti itu, jadi lebih mudah lagi. Dan jangkauan yang bus tadi, LRT, MRT itu juga sampai, jangan seperti kalau kita ke daerah Tangerang itu ya, kalau Pondok Cabe begitu, itu kan macet sekali. Harusnya itu kan sudah ada MRT, LRT, sehingga masyarakat itu mudah masuk Jakarta dan murah. Apalagi kalau ada seperti busway dari ujung Jakarta ke ujung Jakarta, malah sampai hampir ke Bekasi. Sekarang ada ke Depok lagi, itu hanya dengan modal 3.500. Jadi masyarakat itu murah, mudah, dan nyaman menggunakan transportasi massal dan terintegrasi ya. Nanti pasti ya, sekarang kita juga melihat kan, kalau kita naik MRT itu sudah umum, itu seorang direktur atau GM atau pengusaha besar naik MRT. Jadi itulah gunanya kita membuat transportasi massal yang nyaman dan murah. Seperti itu. Bang Mas Iwan. Kevin. Kalau dari Paslon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, Bang Fernando, hari pertama besok akan melakukan apa atau apa kampanyenya yang dilakukan? Ya, besok kita kampanye dari titik nol Jakarta, yaitu di lapangan Banteng. Ya, kita akan ketemu dengan para relawan dan simpatisan. Saya mau sampaikan di sini ya, terkait dengan elektabilitas. Elektabilitas seseorang itu tidak menjadi patokan menjadi kemenangan. Ya, saya mau sampaikan, Bang Dharma Pongrekun dan Pak Kun Wardana itu kan seorang pemimpin di kepolisian dan seorang dosen ya. Jadi kalaupun beliau belum tinggi elektabilitasnya, bukan berarti ya tidak bisa mengambil simpati dari masyarakat atau tidak memenangkan konstelasi pilkada DKJ ini ya. Jadi beliau kan mantan wakil dari Saber ini ya, Sandi Negara, yang pasti dia tahu bagaimana keamanan, bagaimana aman masyarakat ini. Jadi elektabilitas tidak menjadi patokan bahwasanya seorang calon yang diusung salah satu partai itu menjadi pemenang ya, karena elektabilitas bisa naik karena
ada popularitasnya. Ya, popularitas itu karena apa? Ya, calon dari Ridwan Kamil itu tahu masyarakat dia gubernur Jawa Barat. Ya, kami mau sampaikan, kami yakin bahwasanya ya, Pak Dharma, Orengkun dan Pak Kunwardana itu bisa memenang kontestasi ini karena banyak dari pendukung-pendukung yang dikatakan sebagai anak abah, ya, anak abah dari Pak Anies itu sudah merasa. Kami yakin dan percaya masyarakat mau memberikan dukungan kepada kami karena belum ada Jakarta pemilu kada itu ada calon independen. Nah, kalau sekarang sudah ada calon independen, kenapa masyarakat Jakarta tidak mengambil kesempatan tersebut untuk memilih pemimpin yang dicoba dulu dari independen? Kenapa harus dari partai dulu selama ini? Kenapa nggak dari independen? Ya, kalau nggak dicoba, bagaimana mau tahu? Nah, kami yakin dan percaya dengan kepemimpinan Bang Dharma, ya, itu Jakarta aman dari segalanya, termasuk kemacetan, tingkat kriminal, adanya tawuran di mana-mana, ya, masyarakat yang tidak mengecap pendidikan wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan negara, ternyata di Jakarta banyak, ya, banyak yang tidak mencapai pendidikan wajib 12 tahun itu tidak dapat Jakarta. Mau gimana mau sampai S3 kalau 12 tahun aja nggak bisa. Nah, ini yang kita akan kejar, capai ke sana, aman dari segala-galanya, termasuk gizi buruk, ya, kita akan capai. Begitu. Bang Fernando, mungkin sederhana, langkah konkret, apa yang akan dilakukan oleh paslon Dharma Pongrekun dan Kunwardana untuk bisa menang dalam Pilkada Jakarta ini dan juga dapat memberikan kepercayaan kepada warga Jakarta? Ya, kita sudah menyentuh kepada masyarakat, kita langsung datang kepada masyarakat. Ya, kita tidak mengeksploitasi atau mengeksplor kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Bang Dharma. Ya, itu yang saya sampaikan di salah satu stasiun TV. Tapi setelah besok kampanye, kami akan gaspol untuk bisa menaikkan elektabilitas yang dilakukan oleh lembaga survei. Ya, jadi kami yakin dan percaya setelah besok dimulai masa kampanye, elektabilitas dari Bang Dharma, Pak Orengkun dengan Pak Kunwardana akan bisa menyamai dari para calon gubernur yang ada. Ya, lagi bagaimana caranya kita sudah lakukan selama ini, tapi kita kan mentaati aturan yang dibuat oleh KPUD bahwasanya kita tidak bisa berkampanye di masa sebelum dimulainya masa kampanye. Begitu, Mas Kevin. Baik, saya mau ke Mas Saidiman. Ini menarik tadi membahas terkait dengan elektabilitas. Tadi Bang Angki sempat mengatakan bahwa elektabilitas dari RK Suswono itu di atas 51%. Kemudian tadi Bang Fernando menyatakan bahwa elektabilitas dari Dharma Pongrekun ini juga masih belum terlalu menempati posisi yang di atas begitu ya. Nah, saya mau ke Mas Saidiman nih. Apakah memang elektabilitas itu belum tentu menjadi faktor pemenang dalam pilkada? Atau Anda melihatnya seperti apa terkait dengan elektabilitas dari para paslon ini? Pertama, elektabilitas tentu adalah penentu, ya. Namanya elektabilitas, dia terpilih atau tidak. Tetapi yang disebut sebagai elektabilitas ini bisa berubah, bisa berkembang. Kita punya pengalaman misalnya di Pilkada Jakarta 2017, di mana sebelum debat, itu yang paling atas waktu itu adalah pasangan AHY Silvi. Lalu kemudian Ahok atau Anies. Tetapi ketika terjadi debat itu kemudian berbalik. Dan di putaran pertama kemudian dimenangkan oleh Ahok dan AHY tersingkir ketika itu. Jadi masyarakat Jakarta ini bisa memutarbalikkan elektabilitas itu. Mengapa demikian? Karena masyarakat Jakarta ini relatif terinformasi, relatif kritis. Di Jakarta mereka yang berpendidikan SLTA ke atas itu sekitar 68%. Kemudian penduduk Jakarta juga sekitar 65% itu adalah anak-anak muda, kelompok milenial, generasi Z. Jadi ini masyarakat yang sangat kritis. Karena itu nanti saya kira ya,
debat itu akan jadi momentum yang sangat besar untuk perubahan pilihan Jakarta. Dan kalau kita lihat di survei yang ada sekarang, itu yang sudah menentukan pilihan dan menyatakan sudah ada pilihan dari sekarang, itu baru sekitar 30 sekian persen. Dan masih ada 60% lebih warga Jakarta yang masih menunggu sebetulnya. Pilihannya nanti akan ditentukan setelah kampanye dimulai, setelah debat atau bahkan di hari H pemilihan. Jadi saya kira elektabilitas ini bisa berubah. Nah kalau ditanya kondisi elektabilitas sekarang, memang yang paling atas sekarang adalah pasangan Ridwan Kamil, kemudian yang kedua adalah pasangan Pramono Rano, dan yang ketiga calon independen pasangan Dharma Pongrekun Wardana. Nah, tetapi menurut saya walaupun Ridwan Kamil di atas, tetapi ada faktor-faktor yang membuat Pak Ridwan sekarang di atas. Faktor yang paling utama adalah bahwa sosialisasi atau informasi mengenai majunya Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta itu sudah terjadi sebelumnya. Jadi sudah ada pembicaraan publik yang berlangsung sebelumnya. Sementara yang lain, calon independen maupun calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, itu kan baru muncul sekarang-sekarang ini saja. Misalnya Pak Pramono Anung, sebulan atau 2 bulan lalu, elektabilitasnya itu masih sekitar 0, sekian persen. Tetapi ketika ia dicalonkan oleh PDI Perjuangan, langsung naik menjadi sekitar 28% sekarang. Itu berlangsung hanya dalam beberapa hari. Menurut saya, pilkada di Jakarta ini masih akan dinamis, elektabilitas masih bisa naik turun, dan pemicu utamanya saya kira ke depan ini adalah soal gagasan ya. Tawaran kebijakan dan juga semakin baiknya pengetahuan publik mengenai rekam jejak dari masing-masing pasangan calon. Baik, berarti kita akan masih menanti dari masa kampanye yang akan dimulai nanti pada tanggal 25 September sampai 23 November 2024. Terutama debat pertama nanti informasinya ini ada di tanggal 6 Oktober agar masyarakat dapat memilih kira-kira mana yang terbaik dari antara 3 paslon. Terakhir, saya mau meminta nih terhadap masing-masing jubir tim pemenangan RK Suswono dan juga Dharma Pongrekun dan juga Pramono Rano terkait kira-kira satu kata apa yang dapat menggambarkan masing-masing paslon. Oke, siap ya dari Mbak Angki dulu. Kira-kira satu kata apa yang menggambarkan RK Suswono? Satu kata, nggak bisa beberapa kata nih. Satu aja dong. Satu putaran jadi satu. Oke, satu putaran jadi satu. Kalau dari tim atau paslon Dharma Kun, Bang Fernando, satu kata, kira-kira apa? 2, peace, aman. 2, oke, 2 piece aman. Selanjutnya kalau dari paslon Pramono Rano, Bang Iwan? Jakarta menyala. Menyala, baik. Terima kasih. Menyala bosku, gitu kan? Oke, menyala bosku. Kita nantikan bagaimana nanti dari kampanye yang dilakukan. Semoga masyarakat, khususnya warga Jakarta, dapat memilih yang terbaik dari yang terbaik. Terima kasih sejumlah narasumber, Mbak Angki, Bang Iwan, Bang Fernando, dan juga Mas Saidiman telah bergabung bersama kami di Sido Prime. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Selamat malam.